Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Siber Asia, akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi. Presentasi ini telah disusun oleh kelompok pengantar teknologi informasi dari kelas MG102 yang terdiri dari Nidabia Buntu Pasau, Tita Rohayani, dan Christian Adi Endarto. Kami akan mempresentasikan pemanfaatan teknologi dalam SIM, CBIS, dan teknologi informasi untuk bersaing. Oke, yang pertama kita akan membahas SIM. Apa itu SIM? SIM singkatan dari Sistem Informasi Manajemen, yang artinya adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Pemanfaatan teknologi dalam SIM. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih memberikan peluang bagi dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas serta mencapai tujuan pendidikan. Nah, untuk sistem informasi manajemen ini berguna bagi organisasi dalam menyediakan informasi-informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan. Kemudahan yang ada ini akan mengakibatkan SIM menjadi lebih efisien. Untuk penerapan SIM, kita akan ambil contoh dengan adanya sistem informasi akademik online yang telah diterapkan di banyak perguruan tinggi yang sangat membantu manajer, orang tua, peserta didik, maupun karyawan dalam mengakses informasi sehubungan dengan informasi yang dibutuhkan mengenai akademik. Bagi orang tua, mereka dapat melihat perkembangan dan mendapatkan informasi mengenai kemajuan belajar anaknya setiap saat. Bagi peserta didik, memperoleh kemudahan informasi mengenai perkuliahan. Selanjutnya, kita akan mengenal pemanfaatan teknologi dari CBIS. CBIS ini merupakan singkatan dari Computer Based Information System, yaitu sebuah sistem pengolahan yang mengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat pengambil keputusan. Berikut adalah manfaat dari penggunaan CBIS. Yang pertama yaitu penghematan waktu, yang kedua penghematan biaya, yang ketiga peningkatan efektivitas, yang keempat pengembangan teknologi, dan terakhir pengembangan personel akuntansi. Berikut adalah komponen dari CBIS. Yang pertama adalah perangkat keras atau yang sering dikenal dengan hardware. Nah, hardware ini merupakan seluruh bagian fisik dari sebuah komputer yang berfungsi sebagai input device, proses device, dan output device. Untuk perangkat keras juga dapat berupa seperti single PC, sebuah mainframe, atau jaringan komputer. Contoh dari perangkat keras adalah mouse, keyboard, dan monitor. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Nah, software ini merupakan data yang sudah diformat dan disimpan secara digital serta dapat dibaca oleh perangkat keras. Contohnya seperti Microsoft Office. Dan yang ketiga adalah data. Data ini merupakan sebuah fakta, teks, grafik, ataupun angka yang dapat direkam dan memiliki arti khusus. Untuk yang keempat adalah prosedur, yaitu petunjuk dan aturan yang dibuat untuk merancang dan menggunakan sistem informasi. Dan terakhir adalah orang atau pengguna. Nah, orang ini yang menggunakan sistem informasi itu sendiri.
Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai pemanfaatan sistem informasi sebagai keunggulan kompetitif perusahaan. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memformulasikan strategi pencapaian peluang profit melalui pemaksimalan penerimaan dari investasi yang dilakukan. Sistem informasi dapat mempengaruhi aktivitas bisnis sebuah perusahaan secara keseluruhan, sehingga dapat membantu perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lainnya. Aplikasi ini merupakan salah satu penggunaan sistem informasi dalam perusahaan. Dengan sistem informasi ini, banyak keuntungan yang dapat dirasakan bagi pengguna maupun pemilik perusahaan. Selanjutnya adalah competitive force. Competitive force adalah alat untuk membantu dalam menilai persaingan dalam industri dan menentukan daya tarik relatif dari industri itu. Hal ini dikembangkan oleh Michelle Porter dengan nama Michelle Porter's 5 Force Model. Porter menyatakan bahwa untuk melakukan analisis industri, perusahaan harus menganalisis 5 kekuatan kompetitif. Nah, 5 kekuatan kompetitif tadi diantaranya adalah yang pertama, persaingan pesaing dalam industri. Yang kedua, ancaman pendatang baru ke dalam industri dan pasar. Yang ketiga, ancaman yang ditimbulkan oleh produk pengganti yang mungkin bisa menangkap pangsa pasar. Yang keempat adalah daya tawar pelanggan. Yang kelima adalah daya tawar pemasok. Selanjutnya adalah kompetitif strategi. Kompetitif strategis ini adalah rencana aksi jangka panjang yang dirancang untuk membantu perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif atas rivalnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi kompetensi dasar dalam bersaing. Yang pertama adalah cost leadership strategy atau strategi kepemimpinan biaya. Nah, contohnya seperti menggunakan bisnis online untuk konsumen dan bisnis untuk model bisnis sistem e-procurement untuk mengurangi biaya operasi. Yang kedua adalah differentiation strategi atau strategi diferensiasi. Contohnya, dalam penggunaan sistem chatting dan jejaring sosial untuk lebih memahami dan melayani para pelanggan. Yang ketiga adalah innovation strategi atau strategi inovasi. Contohnya seperti dalam menggunakan pemodelan digital dan simulasi desain produk untuk mengurangi waktu dan biaya untuk pasar. Yang keempat adalah growth strategi atau strategi pertumbuhan. Nah, contohnya seperti membangun internet global dan informasi platform global. Dan untuk yang terakhir adalah strategi aliansi. Contohnya seperti pengembangan organisasi virtual dan sistem informasi antar organisasi. Berikut ada contoh kasus sistem informasi manajemen keunggulan kompetitif perusahaan. Kami akan mengambil 2 perusahaan. Yang pertama adalah Dell Computer. Perusahaan ini yang memproduksi komputer dengan mengandalkan keterlibatan pelanggan dalam menentukan sendiri fitur dari komputer yang akan dibeli. Jadi bukan fitur yang sudah distandarkan dari pabrik. Nah, yang kedua adalah Amazon.com yang dengan juga mengandalkan keterlibatan pelanggan dengan konsep swalayan atau pelanggan bisa memilih sendiri buku yang akan dibeli dengan harga yang paling sesuai dengan kantong masing-masing. Nah, kedua perusahaan ini tampil sebagai pemenang karena mereka mampu menggunakan informasi
untuk memenangkan pelanggan dengan cara yang mengubah paradigmanya dari persaingan dalam produk menjadi persaingan dalam pemanfaatan informasi yang tepat untuk memenangkan persaingan di pasar. Oke semuanya, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas semua yang sudah menonton. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.